Semarang, kawasan yang dulunya merupakan langganan rob dan banjir setiap musim penghujan, kini disulap menjadi kawasan produktif. Berada di RT 5 RW 4 Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Lahan kumuh akibat banjir rob berubah menjadi lahan produktif melalui urban farming. Warga menanam cabai, tomat, sayur, dan buah-buahan di lahan rawa yang dulunya sering jadi langganan banjir rob. Kini justru tumbuh sayur mayur yang subur. Pemerintah Kota Semarang telah sukses menuntaskan permasalahan banjirop di kawasan tersebut. Hal ini kemudian disambut baik warga untuk mengubah lahan kumuh menjadi lahan pertanian. Terlebih di tengah pandemi seperti saat ini, warga dibantu Dinas Pertanian membuat lahan produktif agar ketahanan pangan warga terpenuhi. Urban farming ini mulai dirintis oleh warga setempat awal Mei ini. Lahan tersebut sebelumnya sempat digunakan untuk lomba tanam-menanam yang diadakan PKK. Uniknya, sistem penyiraman tidak dilakukan seperti biasanya. Sistem urban farming di sana menggunakan pipa panjang dan diberi air. Polybag diberi sumbu dan diletakkan di atas pipa, sehingga penyiraman langsung dilakukan secara otomatis dengan penyerapan air dari pipa tersebut. Warga secara bergantian merawat tanaman-tanaman tersebut. Apabila sudah bisa dipanen, mereka tinggal memetik sesuai kebutuhan. Wakil Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, kunci urban farming bisa berhasil yakni karena adanya kemauan dan komitmen warga untuk mengelola lahan dengan baik. Meski Trimulyo berada di pesisir yang mana dulu kerap terjadi rob, kini bisa tumbuh beragam sayur mayur. Nanti rob justru membantu masyarakat untuk memenuhi apa sih? Kalau sekarang di sini ini sudah tidak rob lagi, tidak rob. Makanya zaman dulu rob ini kan tempatnya jadi kumuh karena dulu penuh lumpur dan sebagainya. Makanya mereka di sini ditutupnya ini dengan memakai papan, memakai kayu sehingga perluasannya ini untuk sebenarnya menutupi tempat yang kumuh-kumuh itu. Sehingga diharapkan tadi sudah ada juga pemanfaatan kalau ada di samping rumah yang tadinya rob kan masih bisa ditanami oleh tanaman cabai. Tapi kalau yang mengarah ke sini ini kan sebenarnya kan lahannya terbatas, tapi dengan inovasi teman-teman ini bisa dengan memakai papan gitu. Pertama itu inovasi. Yang kedua yang sangat menarik ini yang tadi teman-teman saksikan bahwa hidroponiknya ini tidak pakai listrik, tetapi inovasi di mana pakai pralon, kemudian polybag, bawahnya dikasih sumbu. Lah ini cara penyiramannya dari bawah, jadi tidak siram dari atas, tapi ya setiap hari dia cuma hanya nyerap dari air itu, tinggal nanti diisi lagi 3 hari atau 4 hari lagi diisi lagi. Jadi terusnya seperti itu sehingga sangat irit, tidak perlu memakai biaya listrik. Jadi ini sudah salah satu efisiensi dari hidroponik. Selanjutnya kata Ita, kawasan ini akan dicanangkan penanaman 1000 bibit cabai dan akan dibuat tempat pembibitan. Tentu ini juga akan mendukung keinginan warga untuk menjadikan area tersebut sebagai tempat wisata. Menurutnya, lokasi ini bisa menjadi tempat usaha mulai dari pembibitan, tempat wisata, hingga penjualan produk dari hasil panen. Karena itu, pemerintah Kota Semarang perlu melakukan pendampingan secara maksimal agar masyarakat setempat memiliki penghasilan lebih dari urban farming tersebut. Itu sudah ada banyak sekali yang bisa ditanam di sini, sehingga kita bisa membuktikan bahwa dimanapun berada selama ada keinginan, ada kemauan, bisa menghasilkan seperti ini. Dan tadi luar biasa bahwa kelompok ini kan sekarang sudah menjadi kelompok tani. Awalnya mereka hanya swadaya sendiri, kemudian oleh Dinas Pertanian dibimbing sehingga menjadi kelompok tani, di mana mereka mempunyai keinginan untuk dibuat semacam kolaborasi gitu ya. Jadi ada kebunnya, nanti ini kan ada pohon-pohon bako yang harus dilindungi, ada satwanya. Mereka ingin membuat semacam kebun mini yang bisa dimanfaatkan menjadi satu wisata, destinasi wisata. Sehingga saya juga mengajak ini dari BBWS dan Mas Dani ini yang PIC yang pompa kali Seringin, sehingga nanti akan dibantu oleh balai bagaimana untuk lebih baik lagi, lebih bagus lagi, karena kebutuhannya kan semakin banyak, apalagi akan dicanangkan dari masyarakat ini 1000 bibit cabai. Jadi di sini akan dibuat semacam tempat pembibitan sehingga orang-orang juga akan bisa datang ke sini.
Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.